Harus setidaknya fitnah itu ada 3 kata Rasulullah. Satu fitnah ahlas, yakni ketika Hudzaifah bin Yaman ditanya oleh para sahabatnya, coba ceritakan satu hadis yang luar biasa. Kemudian Hudzaifah menceritakan hadis ini, bahwa ada pintu fitnah besar yang kalau pintu ini jebol, selesai, fitnah akan hancur-hancuran sampai akhir zaman. Ketika ditanya siapa pintu itu, beliau menjawab pintu adalah Umar. Dan benar ketika Umar bin Khattab meninggal, itu fitnah sampai hari ini tidak terbendung lagi. Itu namanya fitnah ahdas kata Rasulullah. Kemudian fitnah syara, kehidupan, ujian, kekayaan, jabatan yang luar biasa, yang menyebabkan tadi orang-orang yang paginya masih beriman, sorenya udah kufur. Sorenya beriman, paginya udah kufur. Kenapa? Karena mereka menjual agama dengan harga yang murah. Dan ujungnya nanti, kata Rasulullah, adalah fitnah Duhaimah. Ini yang kemudian adalah ujung akhir kehidupan. Tanda dekatnya hari kiamat adalah fitnah Duhaimah. Yang ini kita harus berilmu, mengilmui supaya kita nanti, kita, anak kita, cucu-cucu kita, kalau sampai menemui ini, kita tidak kaget-kaget dan tersesat. Karena kita sekali lagi hidup di akhir zaman. Ciri-cirinya apa teman-teman? Ciri-ciri fitnah Duhaimah ini banyak. Saya sadikan 4 poin saja. Ciri-ciri khusus fitnah Duhaimah yang tidak dimiliki fitnah sebelumnya, seperti fitnah ahlas atau fitnah syarra. Yang pertama, fitnah ini akan menghantam semua umat Islam di seluruh dunia. Bahkan di Arab Saudi pun akan terdapat. Fitnah ini akan menguasai seluruh dunia. Saya dulu agak sulit, fitnahnya bentuknya kayak apa ya begitu. Maka kemudian kalau saya boleh menggambarkan, kalau saya jelaskan kan, awas jangan diputus ya ceramah ini nanti. Ini harus utuh. Kalau boleh saya menggambarkan, fitnah Duhaimah itu kayak COVID-19. Kenapa? Karena kalau penyakit AIDS itu bahaya sekali loh. AIDS itu hancur sel darah sampai busuk, mengerikan. Cancer itu tinggal nunggu hari 4 bulan selesai kalau tidak diobati. Tumor, cancer, atau diare kalau akut itu selesai 1, 2, 3 hari selesai. Atau kalau malaria tropika itu, kalau gigit itu juga seperti Namrud tadi. Di sini yang Indonesia yang ada di Papua. Kalau digigit, sel malaria itu masuk ke otak dan makan otak. Paling ringan gila, ya ujungnya pasti mati. Tapi itu ternyata tidak jadi fitnah di seluruh dunia. Sekuat apapun penyakit ternyata tidak bisa menguasai dunia. Tetapi hari ini COVID, dari ujung Eropa sampai ujung Indonesia semua kena. Bahkan haji tahun 2020 gagal. Bahkan bisa mampu menutup Masjidil Haram. Ini luar biasa. Nah, gambarnya fitnah Duhaimah ini semacam COVID ini. Fitnahnya melanda ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua, fitnah ini, Duhaimah ini, kata Rasulullah, akan memanjang dan tidak diketahui oleh manusia kapan dia berakhirnya. Sampai orang-orang di masa itu, kata Rasulullah, kapan toh berakhirnya? Oh, bulan depan. Ternyata pas bulan depan tidak selesai. Setengah tahun. Ternyata berlanjut lagi fitnahnya dan terus menerus sampai hari itu orang itu membayangkan, ya Allah, kapan saya mati? Saya tidak kuat lagi menghadapi fitnah ini. Hampir sama dengan COVID ini. Bulan November, Indonesia selesai COVID. November selesai. Desember selesai. Ini Desember belum selesai. Oh, sampai Januari, Fatin selesai. Dan kita juga tidak tahu nanti akan selesai kapan. Gambarannya fitnah Duhaimah itu seperti ini teman-teman. Dia tidak jelas kapan habisnya. Kemudian efek yang ditimbulkan fitnah ini adalah munculnya sekelompok manusia tadi, seperti yang dikatakan dalam hadis tadi. Paginya masih beriman, sorenya udah kufur. Coba lihat hari ini, orang murtad kanan kiri. Paginya berjilbab, sorenya sudah di tempat ibadah yang lain, sudah dibaptis. Tanggal 25 kemarin ada tetangga saya murtad. Dan banyak lagi di tempat lain, mau artis mau orang biasa, banyak sekali kejadian yang seperti itu. Dan bukan orang biasa saja,
para ulamanya, ustadznya, banyak yang kemudian mengucapkan kata-kata yang kemudian bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang membedakan kita dengan agama lain itu adalah akidah. Kalau kita sudah meyakini akidah mereka benar, berarti kita selesai, Pak. Karena salah satu poin dari nawaqidul Islam, hal yang bisa membatalkan keislaman kita ini, kita ragu dalam kekafiran orang-orang kafir. Kita ragu dengan kekafiran orang-orang yang kafir, itu kita kafir. Itu kalau kita nanti belajar dalam nawaqidul Islam. Loh, itu nabi disembah, tapi ulama-ulama mengucapkan selamat akan lahirnya Tuhanmu, bisa kufur mas itu. Maka ini benar bahwa pagi harinya dia masih ulama, ustadz, kiai, sorenya dia mengucapkan sebuah perkataan kufur, sore dia masih beriman, malamnya dia bikin rekaman ucapan selamat, paginya sudah kufur. Maka hati-hati teman-teman. Kemudian yang keempat, fitnah ini akan mencabut keimanan seorang hanya dalam bilangan satu hari, sehingga di akhirnya akan hanya ada dua golongan teman-teman. Nanti di akhir zaman itu hanya ada dua golongan, tidak ada golongan yang lain. Apa? Fustaqoin, yang pertama adalah kelompok yang beriman dan keimanannya tidak tercampur dengan kemunafikan sedikit pun. Yang kedua, orang yang munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun. Udah, kelompok yang beriman atau kelompok yang tidak beriman, tidak ada tengah-tengah. Aku netral saja, aku tidak mau kanan, tidak mau kiri, tidak ada netral. Netral nanti kamu jatuh ke kufur. Nah, teman-teman hati-hati di zaman fitnah ini. Dan kok saya sendiri melihat para ulama di seluruh dunia ini semakin yakin bahwa kita ini sudah di gerbang fitnah Duhaimah ini. Banyak sekali bukti-buktinya. Maka teman-teman, bagaimana kita menanggulangi fitnah ini?